Dia akan fokus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Tetapi biasanya salah untuk memilih solusi, karena menurut versi akalnya sendiri. Maka ketika datang waktu subuh, seolah-olah waktu subuh ini justru nanti menghalang-halangi usahanya, maka tidak sempat ke masjid. Engko nek nyang masjid engko selak pelanggane do lunga, langsung mengejar pelanggan, enggak peduli ada sholat subuh. Itu salah jalan. Seolah-olah yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah para pelanggan, para pembeli itu. Padahal mereka ciptaan Allah, mereka dikendalikan oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai mukaddimah Bapak Ibu, kita harus cerdas bahwa pemilik masalah, pencipta masalah, pencipta bumi, langit, segala pernik-perniknya, kejadian-kejadiannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah lah Rabbun, itu pencipta, pengatur, pemberi, penyelesai segala kesulitan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya bagaimana caranya kita menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita pelajari setiap malam Sabtu di sini atau di tempat-tempat yang lain ketika kita mengadakan taklim. Itu adalah dalam rangka agar kita tepat di dalam mengatasi masalah. Sebagai ilustrasi, yang dalam sekali bisnya bis tingkat, tetapi berkat kecerdasannya, ketenangannya, maka bisa selamat di dalam atletnya. Hat 3 Minuten sehen wir, aber die Zeit ist eigentlich nicht so das Problem. Ini jurang, ini jembatan di atas sungai yang dalam. Tapi supirnya tenang, kalem. Le nyawang aja deg-degan. Ini roda yang belakang sudah gantung ini. Sopirnya kalem, tenang, percaya diri. Lihat itu, tenang luar biasa. Ein Überhang.
20 Sekunden, wie lang? Sekunden. Einmal darf er noch. Und, ja, okay, also. Sudah selamat, Masya Allah, luar biasa. Hikmah apa yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu adalah ketenangan. Dari mana datangnya ketenangan? Dia percaya diri. Ini ketenangan menghadapi masalah di dunia. Padahal mereka kelihatannya tidak tahu ayat Al-Quran, tetapi mereka sudah memahami permasalahan. Dihadapi dengan tenang, dengan kalem, dengan ikhlas, dengan percaya diri. Akhirnya masalah yang menurut yang melihatnya sulit untuk diatasi, tetapi ternyata bisa selesai. Nah, mestinya kita orang yang punya Al-Quran menjanjikan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun, tidak punya rasa takut, wala yahzanun, tidak punya rasa semelang, enggak punya rasa gelisah, rasa deg-degan, rasa kemerungsung. Ketenangan ada dua macam Bapak Ibu. Pertama, karena memang tahu masalah dengan detail. Yang kedua, justru tidak tahu masalah sehingga tidak menggagas. Nah, ketenangan palsu itu bisa didapatkan dengan melalui narkoba, morfin yang dari luar. Padahal di dalam tubuh kita sudah ada morfin ciptaan Allah yang membuat ketenangan. Kemarin kita janjikan pada pertemuan 2 pekan yang lalu tentang kajian Riyadhus Shalihin. Sekarang juga
Judul kita kemarin adalah masih masalah ikhlas dan niat. Syarat diterimanya amal, pertama ikhlas, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua adalah ittiba Rasul, yaitu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian kalau ada orang punya amal seperti ini amal yang luar biasa, membuat jembatan, manfaatnya kepada sesama, mendatangkan manfaat yang luar biasa. Pertanyaannya, iki dadi amal soleh apa ora, untuk ganjaran apa ora? Boleh panjenengan buka surat Ar-Rum ayat nomor 7, nomor 6, nomor 7. Ya'lamuna dzahiram minal hayatid dunya. Sudah sering kita kaji, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak berilmu. Alima ya'lamu, ya'lamuna, ilmu, tidak mempunyai ilmu. Siapa? Ya'lamuna, justru orang yang mempunyai ilmu, yang berilmu. Ilmu zahiron, ilmu lahiriah, minal hayati dunya, dari kehidupan dunia. Ilmu tentang dunia mereka menguasainya mulai dari A sampai Z, seperti contoh dalam tayangan tadi. Ilmu dunia yang tingkat tinggi. Tetapi Al-Quran mengatakan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, mereka termasuk satu di antara orang yang tidak punya ilmu ketika dia menguasai ilmu dunia secara tuntas. Wahum, dan mereka, anil akhirati, tentang akhirat, hum, mereka ghafilun, lali. Masalah dunia mereka menguasai dari A sampai Z, tetapi tentang akhirat mereka mengabaikan. Artinya para teknisi tadi itu, kalau mereka punya ilmu tentang akhirat, itu menjadi amal soleh, amal jariah yang luar biasa, karena mendatangkan manfaat yang dahsyat. Tetapi ketika mereka tidak punya ilmu akhirat, maka akan dijawab oleh surat nomor 11, surat nomor 11 ayat nomor 15-16. Wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Man sapa wonge kana kang ana sapa wong yuridu kang duweni kepinginan cita-cita al hayatad dunya, kehidupan dunia. Orang yang jangkauannya untuk menguasai dan menikmati kehidupan dunia, wazinataha, dan aksesorisnya, dan uborambene, dan perlengkapannya, dan kecemerlangannya, nuwaffi ilahim, kami akan sempurnakan ilahim, kepada mereka, kata Allah. Tujuannya, cita-citanya kami sempurnakan. A'malahum, dari perbuatan-perbuatan mereka, fiha, di dalam dunia. Wahum, dan mereka fiha, di dalam, di dunia, la yubkhasun, tidak dirugikan sedikit pun. Orang yang hidupnya melulu mengejar dunia
akan disempurnakan balasannya oleh Allah, sedikit pun tidak dirugikan, karena Allah Maha Adil. Jadi di dalam tayangan tadi, kalau tujuannya semata-mata dunia, ya berhasil secara finansial, secara material, secara keunggulan teknologi, secara popularitas, akan mereka capai semuanya. Dan itu juga karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Adil. Akan tetapi kalau semata-mata hanya dunia, akhiratnya tidak terlintas di dalam dirinya, ulaikal ladzina, mereka itu adalah orang-orang laisa lahum, yang tidak ada bagi mereka, fil akhirati, di akhirat, illan nar, kecuali neraka, wa habita, dan musnah, masonau, yang mereka usahakan, fiha, di akhirat, wa batilun, dan batal, makanu ya'malun, amal-amal mereka batal. Meskipun tukang donodriyah, meskipun tukang sedekah, meskipun tukang menyantuni para duafa, batal semuanya amalnya. Tetapi dia tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan niatnya, yaitu al-hayatad dunya, sukses dunia. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita jangan sampai silo ketika orang oleh Allah dikasih sukses dunia, seolah-olah itulah orang yang betul-betul disayangi oleh Allah, yang dikasihi oleh Allah, karena ada orang yang diizinkan oleh Allah untuk sukses, dan ada orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi pasti dapat izinnya, tetapi kalau diizinkan belum tentu diridhoi. Kita jangan sampai salah menilai. Kalau seseorang itu sukses dunianya, berarti dia berada di pihak yang benar. Dan kadang-kadang orang sering salah menilai, termasuk menilai dirinya sendiri. Ini aku ini nyoto-nyoto wong elek, mosok apa-apa kok ka ijabah kaya ngene. Diijabah oleh Allah. Kemudian ketika dia berbuat kejahatan, selamat terus, tidak pernah ketangkap, usahanya semuanya berhasil, anak-anaknya semua sukses, kemudian dia GR sebagai orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah benar langkah hidupnya. Dijawab oleh surat 23 Al-Mu'minun, dijawab oleh surat 23 ayatnya nomor 55. Ayah sabuna annama numittuhum bihi mimma liwa banina nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ana ta ya sabuna padha duweni panyangka annama sak temene barang numittu kang dawaake sapa ingsun Allah hum ing wong-wong dhewene kabeh mau bihi kelawan ma mimmalin sangka bondo wa banina lan anak, sangka bondo lan bolo. Ini kan kunci kehidupan kan dua ini, bondone akeh, balane akeh, pengikutnya, pembelanya, pengagumnya, penyanjungnya. Apakah mereka mempunyai pengira, persangkaan, menyangka bahwa ketika Allah memanjangkan, meluaskan, memudahkan
kepada mereka untuk mengumpulkan harta benda dan untuk memperoleh dukungan anak-anak pendukung. Apakah itu dikira nusari'u lahum fil khairat, nusari'u ingsun nyepetake, sari'un jalan raya, nusari'u ingsun nyepetake lahum marang dhewekne wong mau fil khairati ing dalem kebecikan. Apakah mereka menyangka bahwa dia berada di dalam jalan yang benar, dalam hal yang sudah betul, sebagai hal yang baik, kebaikan yang dipihaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka menyangka bahwa Allah berpihak kepada mereka sehingga usahanya semuanya berhasil, kegiatannya semuanya sukses? Kalau dia berbuat curang, berbuat jahat, selamat terus ora tau kecekel, karena Allah berpihak kepada saya. Ini nyatane nek saya ini salah, jelek, Allah pasti sudah menghukum saya dengan ketangkap polisi, dengan bangkrut. Nyatanya tidak. Bal tidak, balik la tidak, yasurun, mereka tidak sadar, mereka tidak menyadari. Tidak, bukan itulah ukuran orang yang berada di dalam al-khairat, di dalam kebenaran. Bukan orang yang Allah berpihak kepadanya, bukan itu. Tapi dijawab dengan ayat berikutnya ini, orang yang sukses di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian Riyadhus Shalihin kita sudah sampai kepada hadis yang ke-7. Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah, nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sak temene Allah la yang duru ora mriksani ila ajsamikum marang awak-awak ira, badan kamu sekalian, wala ila suwarikum, dan Allah tidak melihat terhadap gambar kamu, rupawan kamu, penampilan kamu. Walakin nanging tetapine yang duru, Allah melihat ila qulubikum, kepada hatimu, wa a'malikum, dan amal perbuatan kamu, rawahu Muslimun. Jadi yang dinilai oleh Allah bukan penampilan, bukan toto lahire, bukan prestasi duniawi, tetapi yang dinilai adalah kinerja hati yang menjelma menjadi amal perbuatan. Yang dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kinerja hati yang bersesuaian, yang cocok, yang menjelma dengan amal perbuatan. Hikmah hadis: pahala seseorang akan diberikan berdasarkan apa yang diteguhkan oleh hati, berupa keikhlasan dan kesungguhan niat, bukan karena penampilan, bukan karena toto lahir. Jadi keteguhan oleh hati. Apa keteguhan hati itu? Yaitu keikhlasan dan kesungguhan niat. Yang kedua, anjuran agar selalu menjaga hati, meluruskan niat, dan menyempurnakan ikhtiar, serta membersihkan hati dari semua sifat tercela yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isi atau hikmah dari hadis ini,
menganjurkan, memerintahkan agar manusia selalu menjaga hati, meluruskan niat, kemudian menyempurnakan ikhtiar. Menyempurnakan ikhtiar kalau kerja yang tuntas, ada kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Ada 5 itu, yang satu apa? Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi tidak boleh menyembunyikan kemalasan atas nama ikhlas. Ini sama sekali tidak boleh. Artinya orang ikhlas itu orang yang lemah, yang tidak berbuat apa-apa karena ikhlas. Menyembunyikan kemalasan dengan dalih tawakal, bukan itu. Tawakal itu adalah orang yang kerja keras. Yang ketiga, hadis ini mengisyaratkan bahwa memperbaiki kinerja hati lebih utama dari amal perbuatan dengan anggota badan. Memperbaiki kinerja hati, pekerjaan hati lebih utama, harus lebih didahulukan daripada memperbaiki perbuatan dengan anggota badan. Karena kinerja hati akan mendorong pada amal perbuatan yang sesuai dengan syariah. Itu hasil dari kinerja hati yang betul. Yang keempat, kadangkala amal perbuatan manusia itu baik, namun ternyata tidak demikian dengan niatnya. Terhadap hal yang seperti ini cukuplah dilihat perbuatan lahirnya, sedangkan urusan hati atau urusan batin diserahkan semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat tayangan tadi, orang yang sudah mencapai puncak teknologi, mereka perbuatannya baik, bermanfaat kepada orang lain, tetapi kita tidak tahu apa yang tersirat di dalam hati mereka. Maka ketika kita menanyakan, nek ngono kuwi untuk ganjaran apa mboten, Pak? Masalah pahala adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menentukan si A itu ganjaran, si B tidak. Urusan kita adalah meluruskan niat, membersihkan hati, menyempurnakan ikhtiar. Kalau mereka orang yang tidak beriman, ya ayatnya tadi, surat 11 ayat 15-16. Kalau memang niatnya untuk kebahagiaan dunia, sukses duniawi, Allah akan memberikan. Mereka akan sukses di dunia. Akan tetapi di akhirat laisa lahum ilan nar, tidak ada sedikit pun amal mereka diterima oleh Allah kecuali mendapatkan ganjaran neraka, karena suksesnya sudah diterima di dunia. Sedangkan masalah para teknisinya tadi ikhlas atau tidak, niatnya betul atau tidak, untuk mengetahui keikhlasan seorang, untuk mengetahui niat seseorang, kita tidak punya kapasitas untuk itu. Karena niat adanya di dalam hati, hati itu ghaib, hati itu tersembunyi, maka urusan hati, urusan batin serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi selaku seorang mukmin, Rasulullah mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tidak termasuk orang yang beriman, iman yang baik, iman yang sempurna, ketika kita mendapatkan kenikmatan, mendapat kesenangan, tidak kita tularkan kepada orang lain. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga dia senang kepada dirinya sebagaimana dia senang kepada saudaranya. Artinya ketika panjenengan bisa menikmati pertemuan ini, kok nikmat, kok ada solusi, kok bisa memberikan manfaat,
maka iman kita akan lebih sempurna bila kita juga mengajak teman-teman kita yang mungkin memerlukan pencerahan, memerlukan solusi untuk belajar bersama-sama. Wong nyatane aku kok mendapatkan solusi, saya mendapatkan manfaat, saya mendapatkan kesenangan. Kesenangan tidak boleh dinikmati sendiri. Kalau hanya kita sendiri, maka tidak sempurna iman seseorang. Bapak Ibu yang berbahagia, masalahnya bagaimana agar kinerja hati ini yang jadi perhatian kita, bagaimana agar kinerja hati kita ini bisa optimal, bisa bagus, sehingga nanti dia akan menentukan, akan mewarnai kinerja badan, perbuatan lahiriah, dan diharapkan bisa sesuai dengan syariah. Maka konsepnya adalah ini sudah seringkali kita bahas, interaksi kolbu dengan nafsu. Karena kolbu adalah menentukan, lahum qulubun la yaqin
karakternya ada 3 ini. Ditulis di dalam surat Al-Hajj ayat 52-54. Ini macam-macam hati, yaitu ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Hati yang selamat, hati yang sakit, hati yang mati. Kalau orang hatinya hati yang selamat, qalbun salim, maka hatinya mengendalikan nafsunya. Nafsunya akan dikendalikan oleh hatinya, tunduk kepada qalbu. Itu apabila hatinya hati yang baik, hati yang selamat, hati yang sehat. Selamat dari apa? Sehat dari apa? Sehat dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati stadium 4 adalah syirik. Adine syirik kufur, adine meleh munafik, sedulure zalim, fasik, kemudian sedulure meneh molimo, dan seterusnya. Kalau hati seseorang selamat dari sekitar 70-an penyakit hati, maka nafsunya akan bertekuk lutut kepada kolbunya, selalu mengikuti perintah hatinya. Maka kinerja hati bisa bagus. Maka yang muncul adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang tentram, nafsu yang damai. Surat Al-Fajr ayat 27, surat 89. Tetapi kolbunya kolbun marid, hati yang sakit, yang punya penyakit hati, tinggal kadar penyakitnya. Ada yang stadium 4, stadium 3, stadium 2, stadium 1. Ada yang mungkin hanya flu, hatinya flu dengan penyakitnya, mungkin juga batuk-batuk. Kalau fisik, ya mudah-mudahan kolbunya dikotori atau dicampuri oleh nafsu, kolbunya masih dominan. Tetapi kalau penyakitnya semakin akut, semakin parah, maka juga akan dikuasai oleh nafsunya, hatinya ini. Surat 9 ayat 125. Maka yang akan muncul adalah nafsul lawamah dan nafsul musawwalah. Nafsu yang selalu maitu, ini selalu maitu, selalu menyesali diri. Ada sahabat Sya'ban itu ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut, sahabat Sya'ban itu ketika 5 waktu maktubah selalu tempatnya mapan. Jamaah itu selalu mapan di salah satu sudut masjid gitu, Nabi sampai hafal. Suatu ketika Sya'ban tidak kelihatan, kok Sya'ban nggak kelihatan, ini di mana? Nggak tahu ya Rasul. Nabi datang ke rumahnya, menemui istrinya, ternyata sakit dan sudah meninggal. Kenapa tidak memberitahu saya? Karena rumahnya jauh dari masjid. Tetapi selalu ke masjid sebelum azan sudah datang ke masjid. Padahal perjalanannya cukup jauh. Kemudian istrinya menceritakan saat-saat sakaratul maut, malah bertanya kepada Nabi, ya kebetulan ya Rasulullah, panjenengan rawuh suami saya kemarin ketika sakaratul maut itu mengatakan, kok tidak lebih jauh, kok tidak lebih jauh. Itu waktu mengigu saat sakaratul maut. Kemudian yang kedua, kok tidak semuanya. Yang ketiga, kok hanya sebagian. Itu apa ya Rasul? Menjelang sakaratul maut itu yang diucapkan. Ternyata ini suami kamu ini jarak dari masjid ke rumahnya itu sudah jauh, tetapi setelah dia melihat pahala dari Allah, sudah diperlihatkan pahalanya, dia menyesal. Kok gur semono liku makat yang masjid, kepengen lebih jauh lagi untuk mendatangi jamaah ke masjid. Karena seandainya lebih jauh, pahala yang diperlihatkan lebih dari yang dilihat saat sakaratul maut itu. Kemudian ketika diberikan hanya satu, kok hanya satu? Itu ketika dia berbuka puasa, dia akan makan, ada pengemis datang, dia punya 2 kerat roti, akan dinehi kabeh, wong dia juga lapar, yang satu dikasihkan pengemis, yang satu dikasihkan dia. Ketika sakaratul maut diperlihatkan surga balasannya. Kok ya kursi tok to ya sing tak nehke, kok hanya satu?
ngerti tak neke kabeh. Itu nafsul mutmainnah, nafsul lawamah. Berbuat baik pun akan menyesal, kurang baiknya. Kemudian yang ketiga, ketika ada orang yang tidak punya pakaian compang-camping, dia punya 2 buah baju, yang satu diberikan, dia mengatakan kok tidak semuanya, ngerti tak neke kabeh. Setelah dikasih diperlihatkan balasan surganya itu. Bapak Ibu yang baik, ketika kolbun mayit akan menimbulkan nafsu amarah. Kita harus tahu wateke nafsu amarah atau waktepe hawa nafsu itu selalu mengajak kepada hancur-hancuran, kepada kerusakan. Surat Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu, surat nomor 12 ayat 53, surat Yusuf. Ini kita harus paham betul ini. Yang namanya nafsu pasti mengajak kepada kehancuran, kepada kerusakan.